Saya Nurdian Sadalijo, sehari-hari bekerja sebagai penulis. Saya lahir dan besar pada era Orde Baru di Jakarta. Rumah dan rempah, dua kata itulah yang awalnya menginspirasi saya untuk menjelajah berbagai tempat di Indonesia. Kala kecil, di sekolah saya diajarkan bahwa rempah-rempah telah mengundang orang-orang kulit putih untuk menjajah. Tapi mungkin juga seperti banyak anak-anak lain, saya tak pernah paham konteks ketika bangsa dari benua jauh punya ambisi sebegitu besar terhadap rempah dengan cara adu domba, kerja paksa, perbudakan, penggusuran, perampasan, pembantaian, perkosaan, sampai pembangunan benteng-benteng dan kota-kota kolonial. Buat saya, rempah mewakili suatu memori yang absurd. Di saat yang sama, saya juga ingin memahami sejarah negeri ini. Sebagai orang Jawa yang lahir di Jakarta, tidak bisa berbahasa Jawa juga, dan tercerabut dari akar budaya, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Siapa saya untuk terlahir atau menjadi orang Indonesia? Apa makna Indonesia untuk melihatnya sebagai rumah bagi banyak keberagaman? Dan di antara semuanya, apa hubungan yang kita miliki dengan rempah-rempah untuk memberikan konteks pada persoalan kolonialisme di Indonesia? Saya pun mulai melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia. Berjumpa dengan orang-orang di kebun rempah, warung kopi, kedai, pasar, hingga dapur, justru memberikan saya banyak pembelajaran. Berbagai catatan pun terkumpul dan dari situlah lahir buku dengan judul Rumah di Tanah Rempah. Dian, cerita-cerita apa aja yang sudah kamu dapat di berbagai tempat di Indonesia? Ada banyak sih kisah-kisah menarik yang aku temuin selama perjalanan ini, dan setiap tempat pasti punya kisah uniknya sendiri. Dan tujuan pertama saya dalam perjalanan rempah ini adalah Pulau Emas Sumatera. Lampung jadi tempat yang paling penting sih sebenarnya buat perjalanan saya, dan itu adalah salah satu tempat pertama yang memberikan saya kesadaran soal rempah. Di sana saya pergi mengunjungi rumah paman-paman saya yang adalah transmigran di era Orde Baru. Dan di desa-desa transmigran itulah saya untuk pertama kalinya berkunjung ke kebun pala. Sumatera juga dikenal sebagai penghasil kopi. Di era kolonial, kopi adalah komoditi yang dimonopoli oleh Belanda. Jadi di sana saya juga ketemu dan mencicip dengan apa yang disebut kopi jagung. Itu adalah kopi yang dicampur dengan bubuk jagung atau bubuk beras. Rasanya pahit dan sepat pastinya. Sumatera juga membuka kesadaran saya mengenai persoalan perampasan tanah-tanah masyarakat adat hingga era pemerintahan militer Orde Baru. Dan pastinya di Sumatera lah saya banyak mencicip makanan enak. Mulai dari Lampung, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, terus juga Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bangka Belitung, sampai ke Aceh. Lalu bagaimana dengan Pulau Jawa? Kamu sudah kemana saja? Jawa secara personal tentu saja buat saya spesial. Ini adalah tempat di mana saya lahir, dan juga saya besar dan tinggal di sini. Ya, selain menjadi konsentrasi dari eksploitasi sumber daya alam di era kolonialisme, pulau ini juga punya peran yang menurut saya menarik dan penting karena menjadi pusat pembangunan infrastruktur Indonesia. Di Jawa, saya terinspirasi dengan kisah yang dituturkan oleh Pramudia Anantatur tentang Jalan Raya Pos atau juga dikenal dengan Jalan Dendels. Dan itu adalah benteng berupa jalan raya sepanjang 1000 km yang menghubungkan kota-kota di pantai utara Jawa. Ya, menarik sekali sih untuk bisa menelusuri kota-kota maupun jalan-jalan yang dulu pernah dibangun oleh Belanda itu, karena di sanalah Pramudia Anantatur menyebutnya dengan genosida yang dilakukan oleh Belanda. Jadi di sana konon katanya
para pekerja-pekerja yang mati, tidak dibayar dan tidak diberi makan karena mereka ada kebijakan terkait soal kerja paksa, itu mayat-mayatnya digantung di pohon-pohon sepanjang jalan. Jadi buat saya itu menarik untuk bisa mengeksplorasi seperti apa situasi di sekitar pantai utara Jawa. Rempah-rempah apa saja yang khas di bagian Kepulauan Tenggara Indonesia? Rempah-rempah di pulau-pulau di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat punya keunikannya masing-masing. Seperti misalnya ada tamarin, kacang kenari, kemiri, kopi, dan kayu cendana. Itu merupakan rempah-rempah yang melekatkan kawasan Nusa Tenggara dengan akar kolonialisme. Sementara di Bali, saya belajar banyak hal bahwa ada filosofi yang mendalam terhadap bumbu dan rempah. Bahwa makanan juga merupakan persembahan bagi Tuhan dan leluhur. Bagaimana dengan perjalanan ke Kalimantan? Kalimantan menarik banget karena selama melakukan perjalanan di Kalimantan, saya terus terang punya ambisi untuk bisa berjumpa dengan orang utan di alam liar. Dan ketika saya berada di Kalimantan Tengah, akhirnya saya bisa melihat mereka di salah satu pusat konservasi orang utan di sana. Tapi juga membayangkan Kalimantan ternyata tidak seindah yang saya kira sebelumnya ketika membayangkan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Karena apalagi yang bisa ditemukan di Kalimantan kalau bukan sawit dan juga sawit lagi. Jadi masyarakat adat di sana menghadapi berbagai situasi yang menantang, terutama mereka yang tinggal di kawasan sekitar hutan maupun di sekitar perkebunan ataupun pertambangan. Mulai dari persoalan air bersih, kesulitan dalam hal perladangan tradisional, dan juga berbagai konflik yang meliputi mereka. Dan sedih sekali karena ketika saya berada di sana, situasi kebakaran hutan juga baru saja terjadi dan ya, Kalimantan Tengah penuh dengan asap. Dian, apa komentar kamu tentang Papua? Ya, itu pertama kalinya saya berkunjung ke Papua Barat. Dan saya rasa itu jadi perjalanan yang nggak mungkin saya lupakan seumur hidup. Saya tumbuh dan juga besar di Jakarta, di mana berbagai stigma dan diskriminasi terhadap penduduk asli Papua itu begitu hebat. Saya rasa bukan hanya di Jakarta, tapi di Jawa secara umum. Dan berbagai prasangka mengenai Papua maupun orang-orang Papua yang saya lihat di televisi, itu seketika hilang ketika saya berinteraksi dengan mereka. Di Papua Barat, saya menginap di Kampung Malaungkarta di Sorong dan juga di Pulau Friwen di Raja Ampat. Dan buat saya, mungkin buat kita semua, penting sekali untuk kita memahami mengenai sejarah bergabungnya Papua Barat menjadi kawasan Indonesia. Dan aku rasa kita perlu tahu tentang sejarah referendum dan juga apa makna referendum yang kemudian diikuti oleh berbagai kekerasan militer yang terjadi di Papua Barat setelah referendum terjadi di sana. Oh ya Rick, ngomong-ngomong, makanan paling gak biasa apa yang pernah kamu makan? Apa ya? Biawak sama ular kali ya? Enak nggak? Aku sebenarnya agak jijik sih sama biawak karena itu kan binatang melata ya. Saya juga waktu ke Sulawesi belajar untuk menghargai perbedaan dan keragaman dari makanan. Jadi menarik sekali untuk melihat bagaimana cara orang-orang di Minahasa dan juga di Toraja itu menyantap makanan yang sehari-hari mereka makan. Jadi waktu di Sulawesi Utara, saya sempat mampir ke Tondano dan juga Pasar Tomohon. Nah, di sanalah saya ketemu banyak sekali hal-hal nggak biasa yang terhidang sebagai makanan. Mulai dari babi hutan, ular, biawak juga kayaknya ada, bahkan sampai anjing dan kucing. Jadi di sana saya belajar untuk tidak memberikan standar nilai terhadap bagaimana cara orang-orang tertentu itu memakan makanan yang memang mereka makan sehari-hari. Jadi buat saya itu menarik sih. Dan di Sulawesi saya menemukan suatu rempah yang mengakar
sangat kuat dalam tradisi orang-orang di Sulawesi Utara maupun Sulawesi Selatan, dan juga mungkin banyak dari kita ya, itu adalah cabai. Secara keseluruhan, berapa lama perjalanan rempah ini kamu lakukan? Perjalanan rempah saya lakukan dari tahun 2014 sampai 2018, dan Maluku menjadi perhentian terakhir saya. Di Maluku saya banyak mengeksplorasi dan berkunjung ke situs-situs maupun warisan sejarah budaya kolonialisme. Cengkih dan pala itu adalah rempah-rempah yang mungkin pada abad pertengahan di Eropa dianggap sebagai sesuatu yang paling eksotis, paling misterius, dan juga tentu saja punya nilai yang sangat mahal. Di Ternate dan Tidore saya berkunjung ke benteng-benteng peninggalan Spanyol dan Portugis serta Belanda dan Inggris. Selain Ternate dan Tidore, saya juga mampir ke Kepulauan Halmahera dan melanjutkan perjalanan hingga ke Pulau Morotai. Pulau Morotai itu adalah pulau yang menjadi garda depan Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara Filipina. Dan di sanalah dulu pangkalan militer Perang Dunia Kedua itu pernah ada di sana. Jadi menarik sekali karena Morotai punya pantai, laut, dan juga pulau-pulau yang sangat indah. Dan selain itu, saya juga sempat mampir ke kota Ambon. Buat saya, kota Ambon punya makna yang penting karena di sanalah perang saudara pernah terjadi pasca keruntuhan Orde Baru yang memakan ribuan korban jiwa. Rumah memberikan saya banyak perenungan. Sementara itu adalah rempah yang memberikan saya kesadaran. Saya ingin mengenang rempah sebagai warisan zaman yang pernah dan masih akan mengobarkan semangat perjuangan dan perlawanan. Bagi saya, rempah lebih dari sekedar komoditi maupun bumbu yang pernah membakar semangat kita pada revolusi tahun 1945 di masa lalu. Rempah membawa saya pada banyak pembelajaran tentang bagaimana kini dan nanti kita hendak merawat rumah bersama bernama Indonesia.